Enak gak sih kalau kita kerja di Taiwan tapi yang dijaga itu orang Indo, sama-sama orang Indo? Menurut kalian enak gak? Aku yang pernah ngalamin nangis sampai mutusin kontrak, gak mau kerja. Bukan alasan gak mau kerja, tapi alasannya bukan karena saya gak mau jaga. Alasannya karena apa? Karena itu lebih jahat, sumpah. Ya mungkin gak semuanya ya teman-teman, tapi dia punya dendam katanya sama orang Indo, karena dulu pabrik ayah saya dibakar sama orang Indo. Jadi setiap kali ngeliat orang Indo, bener kayaknya tuh nyakar banget, jahatnya itu loh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Dulu sedikit berbagi cerita ya teman-teman. Ini pengalaman pribadi dulu, mungkin ini dosa apa tidak ya nggak tahu ya. Yang pastinya ini sedikit uh, kisah dulu banget, pertama kali datang ke Taiwan ya kan. Baru non, pokoknya mah sampai sekarang juga belum pinter bahasa ya, pokoknya mah memang dulu non non Taiwan gitu kan. Nah pertama kali dulu jaga itu aslinya orang Indo, dia itu orang Kalimantan, cuman dia nikahnya sama orang Talu karena dia pindah di Taiwan terus nikah sama orang, banyak ya di sini juga orang Taiwan nikah sama orang Indo nikah sama orang Taiwan. Nah cerita singkat aja ya, pokoknya mah jadi dia itu udah tua lah, dia udah tua. Terus lulu datang di rumah tuh cuma berdua, cuma ada anak dari adiknya gitu kan. Nah pengalamannya Lulu kan ke pasar itu beli sayuran ya, biasa lah beli sayuran, dan nggak tahu apa si nenek yang Lulu rawat itu dia tuh pakai krim. Mungkin dia pengen muda lagi, nggak tahu ya, nggak tahu. Lulu juga pengen muda lagi apa gimana juga kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi dia pakai krim terlalu banyak, terus ketahuan dulu gitu kan, karena ngerasa krim saya kok bisa pindah di kamar dia gitu kan. Dulu kan tanya baik-baik, terus krim itu dibanting sama dia, katanya saya tuh nggak ngambil katanya. Ya udah nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi paling jahatnya dibanting sama dia itu disapu sama dia. Terus habis disapu sama dia, Lulu tuh diusir. Terus yang sapu, yang botol pecahan botol kayak gini tuh dibungkus dalam koran. Tahu kalian simpennya di mana? Di kotak pos. Kalau di Taiwan kan kalau kita nerima surat-surat kan ada di kotak-kotak ya, jadi kita tinggal ngambil aja. Dia sembunyiinnya di situ. Dulu pas baru 9 bulan di Taiwan, ya 7 bulan tuh Lulu udah diusir terus. Katanya saya tuh nggak mau punya pembantu, apa terlalu cantik atau gimana gitu, kita nggak tahu, cemburu banget gitu. Padahal nggak ada cowok di rumah itu, cuma berdua. Dan dari situ kan dia disembunyiin di situ, dibungkus pakai koran. Dulu tahu ngintip di jendela. Terus si botol kayak gininya tuh taruh di koran dibungkus. Nah habis itu dia tuh dulu diusir. Dulu itu pas ke situ tuh belum pegang HP sama sekali, belum pegang yoyoka, belum pegang uang banyak. Pokoknya mah sedih ya. Dan apa namanya, dulu tuh pergi ke rumah kawan si adiknya, karena si adiknya tuh sebelum Lulu datang punya pembantu dari sepupunya. Adiknya punya pembantu. Nah terus dia udah pergi finish kontrak, terus ngambil Lulu. Terus Lulu tuh diusir sama si nenek itu. Nah Lulu pergi pakai koin yang dulu, zaman dulu pakai biru koinan itu, kalau diciin kan pakai koin kayak itu. Terus Lulu diusir, terus Lulu pergi ke rumah dia. Terus si nenek itu telepon sama bosnya Lulu, katanya kalau Lulu itu mukulin, katanya sampai berdarah semua. Pas hari itu Lulu juga nangis. Terus Lulu bilang sama namanya Empok ya kan, dulu kan karena dia udah tua, udah 45 tahun gitu kan. Yang paling teteh, kita bilang tuh saya nggak mukul gitu kan, ceritanya kayak gini 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 cerita. Terus si tetehnya juga bilang, katanya lah kok penyakitnya dari dulu kayak gitu, dulu sepupu saya kayak gini gitu kan. Terus baru 7 bulan diambil sama dia, kerjanya pokoknya sama, saling memiknah gitu teman-teman. Terus akhirnya Lulu juga
ngerasa gimana ya, ngerasa memang Lulu nggak mukul gitu kan, dipitnah. Katanya saya mukulin sampai berdarah, memang ada darahnya, tapi darah itu bukan darah apa ya, bukan darah yang Lulu pukul, karena dia ngambil pecahan botol krim gitu kan, dipakai tangan sama dia, Lulu serokin itu nggak mau. Nah terus telepon agent, hari itu juga agent jemput Lulu. Terus apa namanya, si tetehnya juga bilang udah kamu pindah aja, kasihan kamu masih kecil, biar yang penting udah lepas potongan, udah kelar kontrak, apa nanti juga cepet kelar kontrak gitu kan. Lepas potongan itu 9 bulan kalau Taiwan ya teman-teman. Jadi ya dulu hari itu juga pergi. Terus Lulu bilang sejujurnya kalau Lulu tuh nggak ngerasa mukul gitu kan. Terus ditanya lagi si neneknya, bener enggak kamu kayak gitu? Terus Lulu kan ngomong dia mecahin botol, terus botolnya itu dia sembunyiin di dalam kotak. Kotaknya itu sampai hari itu juga nggak mau dibuka, katanya nggak ada kamu mukul saya. Terus kotaknya dibuka sama si majikan dulu, yang bosnya dulu yang telepon itu. Terus akhirnya ketahuan kalau si kotak itu ya ada pecahan botol kayak gini. Jadi Lulu pernah ngalamin pahit di Taiwan itu. Jadi buat kalian yang apa, hari itu juga Lulu dijemput sama agent, nunggu 3 minggu terus baru dapat job. Jadi selama di Taiwan itu jangan pernah kalian berkata aku ini dapat job enak alhamdulillah. Jadi kerja itu kadang ada ya teman-teman, apa ya, baru kerja 1 bulan misalkan kalian dapat jobnya ngurus anak. Terus kalian tuh aku nggak mau, kenapa sih job aku cuma ngurus anak, kok tiba-tiba ada ngurus rumah, ngurus ini ngurus itu. Kalian kerja itu jalanin aja dulu, yang penting satu kata, kerja itu jangan ada kata fitnah, terus jangan ada kata orang kedua. Jadi sendiri kerjaan banyak itu lebih baik ketimbang kita serumah berdua yang ada jadi fitnah. Mending kalau nyaman lah, kalau nggak nyaman ya kan di situ. Dan hari itu juga Lulu pergi, bawanya mas ada sedihnya ya, sedihnya karena dipitnah gitu kan ya, padahal sama-sama orang Indo tapi kok hatinya kok beda gitu dengan saya gitu. Padahal ngerasa adiknya juga yang ngerawat gitu kan, adiknya udah 10 tahun dari Thailand, hebat ya. Jadi adiknya tuh punya pembantu udah 10 tahun, jadi Lulu selalu kalau apa-apa tuh minta tolong sama dia gitu kalau misalkan Lulu ada masalah apa. Jadi ini pengalaman dulu sendiri, makanya Lulu mungkin sekarang dapat enak gitu kan, dapat dipakai lama sampai nambah lagi kontrak. Awal kita pasti ya teman-teman, awal itu pasti kita dapat yang nggak enak dulu, baru dapat yang nggak enak. Awal pasti bertemu dengan masalah dan juga banyak masalah, kedua pasti dapat yang enak. Terkadang kerja itu kayak gitu, nggak semuanya mulus seperti apa, membalikan telapak tangan, tapi dari telapak tangan kita bisa merubah hidup kita teman-teman. Dan satu hal lagi, kemarin itu pengalaman dan hari esok adalah misteri buat saya, nggak tahu apa yang terjadi di hari esok lah nanti. Yang pastinya dulu bersyukur banget, yang pastinya bersyukur gitu kan. Kelar 3 tahun, nambah lagi kontrak, mudah-mudahan kedepannya dulu juga jauh lebih baik. Alhamdulillah majikan juga di sini nggak pernah komplain gitu kan, nggak pernah ngomong gini ya, paling kadang nenek ya gini gini gini, Lulu lewatin aja gitu. Yang penting satu hal itu, selagi saya masih kerja sama dia, saya baik sama dia, apapun itu pilihannya dia, ya masih nerima saya sebagai pembantu dia, masih jaga dia dengan baik gitu. Yang penting kerjaan itu dijalin dengan ikhlas. Tapi kalau udah nyambung ke fitnah, wah udah nggak mau dulu. Kenapa? Udah capek, iya dijalanin, iya terus juga apalagi dipitnah gitu, udah nggak mau, lebih baik saya pergi. Jadi yang saya alami selama di Taiwan, ya dulu alami Taiwan tuh kayak gitu teman-teman, sakit. Apalagi yang dijaga tuh sama-sama orang Indo dulu tuh, setiap hari tuh kalau seminggu 1 kali kan anaknya main gitu kan, kadang dicurigain, dicemburuin, padahal dulu nggak pernah ngelirik, nggak pernah ngeliat ya kan. Kalau orang Arab mah bilang haram haram tapi di sini malahan dulu ya biasa aja, karena dulu ngerasa ngapain sih ngeliatin orang kayak gitu, nggak penting, nggak jelas
ya memang dasarnya wataknya gitu kan, curigaan, cemburuan gitu. Jadi ya dulu alhamdulillah bersyukur banget di sini, biarpun jaganya satu orang ya, kalau masa cerewet semuanya ya teman-teman, yang pasti nyaman aja lah kerjaan mah, dijalani dengan ikhlas, nyaman, nggak ada masalah apapun dengan pekerjaan, nggak banyak komplain, ya udah jalanin aja. Dan semangat buat teman-temannya, kedepannya jauh lebih baik lagi kita ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, yang pastinya yang kedua sehat terus, dan semangat nambah 2 tahun lagi, mudah-mudahan berkah teman-teman. Pokoknya mas semangat terus.